Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Siji Wasi. Alhamdulillah kita berdua saat ini kembali akan mengurai tentang tosan aji berupa pusaka kris. Namun sebelumnya kami atas nama Aras 9 Channel mengucapkan selamat merayakan Hari Nyepi sekaligus tahun baru bagi saudara-saudara kita yang ada di Pulau Bali dan yang lainnya. Sekarang masuk hitungan ke 1945 Saka. Nah, setahu saya ada yang nyebut Caka karena tulisnya Cak. C. Pronunciation-nya penyebutan. Kalau menurut saya Saka. Saka. Karena itu adalah kalender yang kita miliki yang menurut beberapa literatur itu dipakai pada masa Majapahit, wallahu a'lam. Tapi setidaknya yang saya tahu seperti itu. Artinya alhamdulillah saudara-saudara kita di Bali dan mungkin sebagian saudara kita Hindu yang lain juga tetap menggunakan tanggalan yang kita miliki. Mantap, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk bersama dalam kebinekaan di Indonesia Raya. Makanya ini kita pakai kotopong Bali. Saya pakai udeng Bali, tapi saya belinya malah di Sumatera Selatan. Pak beli di Sumatera Selatan. Bukan beli, dibeliin. Ketika kami di Oki, terima kasih Ustadz Mansur, Ustadz Gaul. Jadi jangan-jangan ini sama juga ya? Bisa jadi. Karena di sana juga ada Kampung Bali dan alhamdulillah kami di sana juga bisa bersosialisasi dengan baik dengan saudara-saudara kami yang beragama Hindu di Sumatera Selatan, termasuk juga beberapa sahabat kami yang ada di Bali. Dan tidak lupa juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan bagi saudara-saudara kita muslimin muslimat. Mudah-mudahan tahun ini penuh dengan keberkahan. Amin. Ramadan Karim, Ramadan yang penuh dengan berkah. Tanpa terasa ternyata lebaran sudah. Apaan? Tapi kan cuma mingguan. Iya, sekarang dalam kami syuting ini 2 hari Ramadan ya. Jadi lebarannya kira-kira kurang 28 hari lagi. Kalau Ramadan jalan lengkap. Biasanya kan lebarannya gitu dulu. Iya, puasanya belum, mau beli baju baru sudah diperhitungkan. Ini saking semangatnya ketemu Mbak Fitri. Ketemu Fitri. Baik, menjelang Idul Fitri kita akan mengupas suatu pusaka yang ada kaitannya dengan tahun Saka, yakni Majapahit. Pusaka apakah itu? Silakan langsung dicokro. Jreng-jreng nyandang kayu timoho dengan cukitan gaya bentuknya ya, apa namanya, cukitan terus kemudian gayanya ini gayaman buka ya. Karena kaitannya dengan tahun Saka maka kita bicara tangguh dulu. Betul. Oke, dari sisi tangguh dari ranjang bangun yang tidak terlalu besar dan tempaannya terbilang ada ciri wanci padat, kecil tapi apa ya istilahnya itu keras gitu ya, dengan terbukti itu diperkirakan adalah tempaan yang sangat berlipat-lipat, ribuan kali lipat dan biasanya seperti itu. Lalu kemudian ada ciri wanci lagi, pamor tidak terlalu deling, tidak terlalu ngeblor, tidak terlalu ngejreng. Itu biasanya adalah era-era awal Majapahit ini. Maka dimungkinkan pusaka ini masih menggunakan angka tahun Saka. Begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi sayangnya kami ini kan akhirnya buta angka tahunnya sendiri. Mau bicara tahun Saka 1945. Kan takut salah. Iya, masih nanya dulu sama Mbak Google. Ini kelemahan kita. Kembali lagi kepada pusaka ini masuknya kalau dari tangguh diperkirakan dibuat di masa Majapahit, sementara dari sisi dapur ini masuknya. Sisi dapurnya ada antik ya? Iya. Ada lekukan dari bawah. Biasanya kan yang namanya kembang kacang dari atas. Ini anggaplah kembang kacang tapi belum ker dari bawah. Jadi mirip seperti kalau biasa kita
satu selayang pandang begini seperti tilam, seperti gitu kan ya. Tetapi yang ada keanehan di sini ini ada seperti buntut kembang belungkar. kacang, tapi bukan kembang kacang. Iya. Belungker ke atas. Nah, ya nggak tahu istilahnya ini seperti istilahnya apa, entah kembang kacang, entah apa. Tetapi saya belum tahu itu, mungkin saya harus belajar banyak. Tetapi yang jelas seperti ini ciri wajib dari laler mengang. Oh, jadi bilah lurus, kemudian di tengah ada lubang, ada lingkaran dan pada bagian tengah nampaknya seperti ada odo-odo ya. Betul. Ada odo-odo di tengah, ladder lurus ke atas, terus ada lekukan seperti ini, dan di bawahnya masih ada lagi ini, ada semacam jalan kalau pada pusaka yang berkembang kacang. Di belakangnya ini ada bergereneng ya. Betul. Artinya ada ornamen-ornamen yang menyertai pada bagian buntut di belakang gonjo. Maka ini disebut laler mengang. Laler kalau tidak salah itu lalat ya. Iya. Mengang itu Kalau mengang gitu. bahasa di daerah saya sana dulu ya, tempat kelahiran saya sana itu ini the basing fly. Susah amat. Basing fly. Fly itu laler. Bising, basing itu bising. Jadi ngomong, ngengeng. Bising fly. Maka dengan bising fly tadi, dengan penamaan laler mengang mengandung filosofi apa? Ya agar orang itu mengang, Maksudnya ngomong, keluar, mencurahkan pendapat. mencurahkan pendapatnya, mencurahkan Isi hati. unek-uneknya, isi hatinya, memberitahukan yang sebenarnya. Nah, Artinya berani berbicara sesuai fakta. dan kebenaran. Baik, kalau kulil haq walau kana murron gitu ya. Katakanlah yang benar walaupun itu menyakitkan, walaupun itu pahit. Artinya ada filosofi yang mengajarkan kita untuk berbicara apa adanya sebagaimana dilakukan oleh Pak Mahfud MD. Larinya kok ke sono-sono. Pak Mahfud MD kan menyampaikan 300 triliun. Ternyata 300 triliun lebih transaksi mencurigakan. Artinya tidak dari dulu-dulu kan nampaknya belum ada seperti itu. Belum ada yang berani. Iya, maka dengan semangat laler mengang itu. Semangat laler mengang sehingga membongkar apa Semua itu. Perkara nanti seperti apa itu urusan mereka lah. Kita mengang aja. Oke, dari sisi dapur dan tangguh sudah kita bahas. Laler mengang artinya memerintahkan kita atau memberi isyarat agar kita berbicara kebenaran walaupun itu menyakitkan, kurang lebih ke sana ya. Kalau dari sisi pamor ini kok kayaknya keleng hitam begitu saja. Ya, keleng. Keleng ya, memang keleng. Walaupun memang kalau di center itu ya ada semacam kayak wongkon tipis gitu ada. Oh, ada wongkon. Terus kemudian semacam nyana. Oh, nyana itu memiliki arti semana ya, Semana. bergaul, familiar. Familiar. Terus wongkon itu adalah protection. Mungkin memang sengaja seperti itu ya, kita berani berbicara tetapi dengan tetap dalam penjagaan dan familiar ke semua orang. Betul. Nah makanya sebetulnya ini kalau dibilang itu bilah yang selain mengandung ruah juga memang kayak diperhitungkan sisi psikologisnya. Oh. Jadi empu kita itu ternyata sudah apa ya? Kalau zaman sekarang katanya ada ahli membaca karakter orang dengan gerak-gerik yang membaca raut muka ya, dan sebagainya. Nah itu kan sekarang ada ahli-ahli semacam itu. Ternyata nenek moyang kita dulu itu sudah seperti sudah mempunyai pakem-pakem itu, perkiraan psikologis seperti itu. Nah, maka dulu itu banyak sekali seperti ini yang pesan berdapur laler mengang atau dipesankan oleh raja dapur laler mengang adalah para prajurit Bayangkara yang membidangi telik sandi, yang membidangi keintelan ya pada masa itu ya, pada masa itu. Dan membidangi pula semacam kayak apa itu integrasi.
Ya mungkin kalau sekarang selain dalam dunia intelijen mungkin cocok juga kepada para Menko, menteri-menteri koordinator kan, seperti Pak Mahfud Menko Polhukam, terus seperti Menko Kemaritiman. Artinya menteri-menteri yang mengkoordinasi banyak kementerian itu kan harus berani di dalam menyampaikan sesuatu sehingga koordinasi yang di bawahnya bisa dipantau. Apabila memang ada penyimpangan bisa diperintah dengan keberanian laler mengeng tadi. Tetapi tetap dalam proteksi karena ada wongkon di dalamnya dan insya Allah akan diterima karena semangatnya. Iya, cara mengorek keterangan itu ternyata tidak semata-mata harus dengan persekusi atau apa namanya istilahnya, interogasi yang menindas atau yang itu enggak, ada kalanya juga bisa menggunakan semangat, cara-cara persuasif. Cara-cara persuasif kamu kok pinter terbawa oleh lalu mengengnya sehingga saya mengeng terus. Saya dari tadi mau ngomong gitu lupa apa itu. Kayaknya pusaka ini Ki Cokro cocok buat Pak Mahfud MD. Ya, pasti jelas itu, jelas. Pak Yai Mahfud kan itu katanya cocok ke panjenengan, Pak. Malar mancer Pak Mahfud nonton Niku Kadinto iki cocok ke panjenengan malar mancer dadi wisata. Ada translate di bawah. Ya setidaknya Gus Firman nanti yang nonton. Atau siapapun para pemirsa, umpamanya nanti ada kecocokan untuk beralih perawatan dengan bidang-bidang yang dimiliki, insya Allah Ki Cokro ikhlas lah. Ya kan? Bidang itu maksudnya mungkin biasanya sebetulnya siapa saja boleh mengkoleksi budaya ya. Tetapi kalau mau disesuaikan dengan profesi itu ya memang mungkin saudara-saudara kita yang menjadi bagian dari Polri, iya, bagian-bagian yang berkaitan dengan penyidikan dan sejenisnya untuk menyampaikan sesuatu dari yang biasa bawahan dan semacamnya ya. Apa itu lawyer gitu ya, lawyer. Pokoknya yang mencari sisi keadilan. Iya kan? Sisi keadilan. Kurang lebih seperti itu. Saya yakin Anda semua sudah bisa menafsiri dari apa yang kami sampaikan ini. Dan yang terpenting adalah merawat budaya tinggalan leluhur bangsa kita. Karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Terima kasih Ki Cokro dan terima kasih para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan ada sisi manfaat yang dapat dipetik. Saksikan selalu Aras 9 channel dengan sejumlah redaksionalnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.